Selamat malam sobat-sobat Buto semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Abang Buto, yang dimana pada channel kali ini, pada konten kali ini, Abang Buto akan membahas terkait sebilah pusaka wedung, ya, pusaka wedung. Dan istimewanya, pusaka wedung ini sudah berumur lebih dari 1000 tahun, ya. Jadi diduga artefak berupa pusaka wedung ini berasal dari era kerajaan Mataram kuno, itu ya, Mataram kuno di Jawa Tengah, atau bisa jadi juga era Medang Kamulan di Jawa Timur, yaitu perpindahan Mataram kuno ke Jawa Timur, itu disebut era Medang Kamulan. Dan ada yang sangat istimewa ya dalam pembahasan pusaka wedung kali ini, sobat-sobat Buto semuanya, yaitu Abang Buto akan menceritakan keistimewaan pusaka wedung ini. Ya, bisa lihat ya. Ini sebelumnya sudah pernah Abang Buto videokan ya di short course ya, di short video YouTube ya. Itu hanya sebagai pengenalan saja terkait pusaka wedung. Namun ada hal yang istimewa yang harus Abang Buto sampaikan kepada sobat-sobat Buto semuanya terkait pusaka wedung ini. Nah, di samping pusaka wedung ini, sobat-sobat Buto semuanya bisa melihat ada beberapa fragmen ya. Saya bilang ini fragmen. Ini jenis meteorit ya. Ini fragmen meteorit jenis palasit ya. Namun yang masih original, artinya yang masih wujud aslinya ketika dia jatuh ke bumi. Ini jenisnya Jepara palasit meteorit ya. Jepara palasit meteorit. Dan yang ini adalah jenis meteorit mesosiderit ya. Jadi seperti cendawan memang jenis-jenis mesosiderit. Itu antara logam dan batuan ya. Dan yang satunya adalah Abang Buto bisa sampaikan, ini adalah solid besi ya. Ini solid besi ya, solid besi ya, yang Abang Buto ambil dari fragmen jenis iron meteorit ya, tapi iron meteorit yang jenis palasit. Ini kan palasit ya. Ini yang solid besi iron meteoritnya yang diambil dari jenis palasit. Ini kalau jatuh ya, walaupun besi ini kecil ya, tapi jangan salah, ini kalau dipalu nggak akan bengkok ya, karena ini meteorit logamnya sangat istimewa ya. Ini kalau dipukul palu nggak akan bengkok. Dan jenis-jenis logam meteorit itu baru bisa memuai, karena ini kan benda padat ya, logam ya, bisa memuai jika dipanaskan pada suhu di atas 2000 derajat Celcius dengan warna api pembakaran putih. Jadi apinya itu berwarna putih 2000 derajat Celcius ya. Jadi memang besinya ini solid ya. Walaupun kecil tapi luar biasa sangat keras. Susah untuk dibengkokkan tuh, susah. Palu aja dipukul pakai palu juga nggak bengkok ini. Ini saking kerasnya ya. Dan yang istimewa dari pusaka wedung ini ya, dari beberapa akan kita sandingkan dengan beberapa fragmen meteorit yang ada di kamera ya, yang saya tampilkan. Dan ini pusaka wedungnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pusaka wedungnya. Coba perhatikan
kilau, kilatan, cahaya, gradasi warna dari pusaka wedung ini, sobat-sobat butuh semuanya. Ya, sangat-sangat indah sekali. Very, very beautiful. Ya, bisa dilihat ya. Jadi pusaka wedung ini memiliki metuk ya. Di sini ada metuknya. Ada metuknya di sini ya. Jadi menurut sejarah dari literatur yang saya baca, dari Abang Buto baca ya, bahwa pusaka wedung zaman dahulu pada awalnya ini adalah sejenis pusaka ritual ya. Itu bisa di literaturnya itu ada dalam prasasti Poh ya, sekitar abad prasasti Poh tuh ditemukan di sekitar Magelang kalau tidak salah ya. Itu sekitar abad ke-9 atau abad ke-10 ya. Berarti bisa diduga itu antara era Mataram Hindu kuno di Jawa Tengah atau era perpindahan Mataram Hindu kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya. Itu era Medang Kamulan ya. Bisa diduga seperti itulah di era zaman itu. Yang jelas itu era Mataram kuno lah, kita generalisir lah, itu era Mataram kuno, yang dimana di prasasti tersebut tertulis bahwa terkait penetapan daerah Sima, yaitu daerah yang bebas pajak atau daerah perdikan, itu di antara pusaka, di antara bahan-bahan sesajiannya adalah ada beberapa koin uang makuno ya, uang jenis uang emas ya, uang emas kuno yang seperti biji jagung itulah, uang ma ya, orang zaman dulu bilangnya itu uang makuno yang terbuat dari emas. Dan ada sedekah seperti sedekah bumi lah ya, dan ada beberapa pusaka wedung yang digunakan sebagai pusaka sesaji ya di masa lalu. Dan itu biasanya diletakkan di dekat-dekat areal prasasti ya, atau di bawah prasasti. Nah, itu untuk menandakan bahwa daerah tersebut telah menjadi daerah Sima atau daerah perdikan atau daerah yang bebas dari pajak. Biasanya daerah-daerah Sima adalah wilayah yang memiliki jasa besar bagi kerajaan di masa lalu. Contohnya mungkin karena dia subur sebagai daerah pemasok utama bahan-bahan pertanian, atau sebagai tempat pelarian bagi raja ya, tempat pelarian raja ketika terjadi pemberontakan. Dan ketika pemberontakan berhasil ditumpas, raja merasa berhutang budi kepada wilayah yang menyelamatkannya, dan kemudian diberikan balas budi atau balas jasa, dijadikan sebuah tanah perdikan atau tanah yang bebas dari pajak. Dan ini bisa sobat-sobat Buto lihat ya, ini adalah gradasi warna pusaka ini. Coba perhatikan ya, coba perhatikan ya. Ini masih terbuat dari batuan ya, batuan besi ya. Dan ini umurnya sudah sangat tua ya, ribuan tahun nih, 1000 tahunan lebih ini usia pusaka seperti ini. Dan ini berwarna putih keperakan dan bercahaya ya. Coba kita sandingkan dengan fragmen solid besi dari jenis stony iron meteoritnya yang saya pegang ini. Terutama ini yang solid besi dari palasit ya, jenis meteorit palasit. Coba ya, perhatikan gradasi warnanya. Nah, ya, ini fragmen meteorit ya. Ya, bisa lihat gradasinya. Ini meteoritnya sudah di ini ya, sudah di olah ya. Nah, ini ya, nampak gradasi warna logamnya ya, sangat indah ya. Bisa dilihat ya, ini gradasi warnanya. Ya, ini dari samping dan sangat presisi ya, sangat presisi. Ini kehebatan Empu di masa lalu dalam menciptakan sebilah pusaka ya.
ya, dan bisa dilihat ya, ini disandingkan dengan fragmen fragmen stony ya. Solid besinya sangat menawan. Solid besinya sangat menawan ya, bisa dilihat ya. Jadi bisa saya perkirakan bahwa bilah wedung ini terbuat dari batuan meteorit ya, jenis iron meteorit ya. Jadi ini tidak main-main nih ya, karena Empu di masa lalu bisa mengolah batuan meteorit ya, iron meteorit ini menjadi sebuah bilah wedung ya. Bisa dilihat ini wedungnya. Dan wedung-wedung di masa lalu seperti senjata Bhairawa Tantra ya, seperti senjata ritual Bhairawa Tantra, bisa dilihat ya. Nampak seperti senjata ritual Bhairawa Tantra. Jika sobat-sobat Buto pernah berkunjung ke Museum Nasional, maka akan melihat ya sebuah arca penampakan atau perwujudan Aditya Warman ya, dari kerajaan Pagaruyung ya, atau pendiri kerajaan Pagaruyung, yang nampak memegang sebilah belati dalam sekte pemujaan Bhairawa Tantra. Nah, ini seperti ini pusaka-pusaka wedung era-era Kabudan, era-era Hindu kuno yang sangat kuno ini. Biasanya pusaka wedungnya itu seperti semacam bilah pusaka kecil ala pusaka ritual Bhairawa ya. Sudah lihat ya seperti ini ya. Jadi zaman dulu pegangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan dalam sejarah yang saya baca, dari literatur yang saya baca, bahwa wedung ini memiliki sejarah yang sangat panjang ya. Dari awalnya sebagai senjata ritual ya, terutama sebagai senjata perlengkapan sesaji untuk pendirian sebuah atau peresmian sebuah daerah sima atau tanah perdikan atau tanah yang bebas dari pajak, hingga menjadi sebuah pusaka senjata untuk mempertahankan diri. Jadi kita masih ingat bahwa di pusaka wedung ini di era Kesultanan Demak Bintoro itu sangat masif ya pembuatannya, bahkan penggunaannya ya. Bahkan tentara-tentara elit dari Kesultanan Demak Bintoro itu selalu menggunakan pusaka wedung ya sebagai simbol identitas tentara elit pesisiran, daerah pesisir ya, yang menggunakan pusaka wedung sebagai senjata tebas. Dan selain itu pusaka wedung ini lambat laun berproses ya. Ini kan kalau di era Mataram kuno itu kan masih seperti belati ya, masih ada pengaruh, ada belatinya ya, masih ada, masih kecil ya. Tapi ketika sudah dari Mataram kuno ke era Kediri, ke era Singosari, ke era Majapahit, Demak ya. Terus di era Demak kan sudah sangat masif penggunaan wedung, akhirnya di era Pajang, bahkan hingga di era Mataram Islam, hingga perjanjian Giyanti 1755 yang membagi Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta di Ningrat dengan Kesultanan Yogyakarta di Ningrat ya. Bahwa di zaman era Kasunanan Surakarta, pusaka wedung sudah masif ya digunakan sebagai perlengkapan busana para punggawa, para abdi dalam, bahkan para bangsawan keraton di masa lalu ya. Karena dari beberapa literatur bahwa ternyata dalam acara-acara tertentu dalam acara-acara tertentu Raja Pakubuwono juga menggunakan atribut pusaka wedung ya dalam beberapa seremoni
kegiatan keraton di masa lalu. Jadi pusaka wedung itu mulai berubah ya, dari era Demak sebagai senjata tebas ya, di era Hindu kuno sebagai senjata ritual atau perlengkapan sesaji di masa lalu, hingga di era Mataram Islam ketika pecahnya menjadi dua, yaitu era Kasunanan Surakarta sebagai atribut perlengkapan busana raja-raja atau abdi dalam keraton di masa lalu. Dan penggunaan pusaka wedung ini tidak hanya untuk pria ya, karena bagi perempuan pun juga boleh ya menggunakan pusaka wedung. Dan umumnya di era Mataram Islam atau bahkan di era Kasunanan Surakarta di Ningrat dulu, pusaka wedungnya sudah nampak lebih besar ya, jauh lebih besar dan gagah ketimbang pusaka prototip ya, pusaka wedung awal ini. Dan ini kan pusaka wedung awal ini masih seperti semacam belati ya, karena digunakan sebagai senjata ritual ya. Nah, jadi kalau di patung Aditya Warman di Museum Nasional Jakarta itu nampak ya, patung Aditya Warman sedang menggunakan belati. Ya semacam inilah belati kecil, wedung lah ya. Jadi wedung-wedung era-era Kabudan itu seperti kecil ya, kecil dan seperti senjata khas sebagai alat perlengkapan ritual Bhairawa Tantra di masa lalu. Ya, dan ini disandingkan dengan fragmen ya, saya bilang ini fragmen. Ini meteorit ya. Ini meteorit, fragmen meteorit, dan ini adalah bilah yang saya duga dan saya yakini adalah batuan meteorit yang ditempa oleh Empu di masa lalu ya. Mungkin ada, karena saya penggemar Tosan Aji, mungkin ada rekan-rekan Tosan Aji yang mungkin menyangsikan ya, wah ini kan harusnya dites dulu menggunakan sinar X-ray ya. Boleh saja. Ada juga yang bisa dites menggunakan sinar X-ray fluorescence ya, untuk mengetahui jenis kadar logamnya dari jenis batuan meteor tersebut. Namun dari secara kasat mata, dari bilahnya yang berwarna putih keperakan bercahaya ya, dan berserat dan nampak berbatu-batu seperti ini, saya yakin ini adalah bilah wedung yang terbuat dari batuan meteorit ya, karena saya sandingkan dengan jenis solid besi iron meteorit ini, gradasinya sama. Perhatikan ya, sama ya, mungkin bisa dilihat ya. Ini saya taruh dulu, ini adalah solid besi iron palasit meteorit ya, nampak bercahaya ini ya. Dan ini masih ada kristal olivinnya ya, kecil-kecil ya. Kalau palasit kan memang kandungan kristal olivinnya melimpah ya, tapi ini kristal olivinnya masih kecil-kecil nih. Yang ini yang ada seperti lubang-lubang ini kristal ya, kristal olivin ya. Nah, kelihatan ya warna-warna kuningnya itu kelap-kelip ya, tapi sangat kecil ya. Ini saya potong yang solid besinya ya. Ini saya dapat ini dari meteorit ini, saya dapat dari rekan saya yang berasal dari Jogja ya, karena dia juga seorang hunter meteorit juga ya. Saya dapat juga nih dari beliau sebagai pembelajaran lah ya. Ini saya gunakan sebagai pembelajaran ya. Ada pusaka yang berpamor ion meteorit, namun ada juga yang berbahan ion meteorit. Jadi bukan pamornya lagi, tapi bilahnya ini terbuat dari
batuan besi, ion, meteorit. Inilah kekhasan dan keunikan dari pusaka wedung yang saya review pada hari ini. Saya rasa cukup ya apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan rekan sobat-sobat butuh semuanya dapat memahami dan belajar. Dan saya minta bahwa ini sekedar hiburan ya, tidak untuk diperdebatkan. Sekali lagi saya katakan ini hanya sekedar hiburan, tidak untuk diperdebatkan. Jadi santai saja ya, karena pro kontra itu ya hal yang wajar ya. Ya, namun saya niat saya baik, hanya sekedar sharing ya, berbagi informasi ya terkait pusaka wedung yang saya miliki ya. Ini kan saya mereview pusaka saya sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Bisa terlihat ya, gradasi warnanya sangat berkilat. Ya. Saya rasa itu ya. Terima kasih buat sobat-sobat butuh semua yang sudah menyimak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya.